akan keajaiban Tuhan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bagaimana keluarga bersyukur karena keluarga boleh ditambahkan, dititipkan satu jiwa lewat keluarga Bapak Usrik, Mama Usrik, anak yang ketiga, yaitu di tanggal 20 Mei yang lalu. Dan Bapak Mama, saudara-saudaraku yang kekasih, dan dasar itu yang melandasi kita sehingga kita ada pada saat ini. Oleh karena itu mendasari akan sukacita, kebersamaan, kebahagiaan keluarga bersama kita semua saat ini selaku umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Pertama-tama kita akan melandasinya, mendasarinya lewat kita beribadah bersama-sama. Oleh karena itu kami berikan kesempatan kepada yang mutadir Bapak Pendeta GGSD Mati Pemadam membawa kita dalam ibadah. Terima kasih Ibu Guru Injil mewakili keluarga untuk memberi kesempatan saya memimpin ibadah malam ini, memimpin syukur keluarga Bapak Usrik keluarga beserta dengan Opa Uma dan saudara-saudara di sini. Shalom. Bapak Mama, saudara-saudara dan anak-anak yang hadir yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya ajak untuk kita masuk dalam ibadah syukur, dan memulainya saya ajak kita menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 287 bagian B bait 1. Sekarang bersyukur hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Sekarang bersyukur dan kata-kata selanjutnya. Sekarang bersyukur hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Mari kita berdoa. Jikalau kami mau menghitung berkat-Mu dalam hidup kami, sungguh terlalu banyak, tak terhitung, bahkan terlalu banyak yang kami sudah lupa. Tapi kami terus belajar untuk melihat karya Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hari-hari hidup kami. Termasuk hari ini, di saat ada rasa syukur dari Bapak Usrik sekeluarga yang mengundang kami saudara bersaudara untuk juga bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh telah menyatakan berkat-Mu dalam kehidupan keluarga mereka, terutama yang menjadi landasan syukur mereka. Karena perjuangan khususnya Mama Usrik saat melahirkan tanggal 20 yang lalu tidak mudah. Karena itu saat telah melewatinya, keluarga merasa lega dan bersyukur. Bahkan syukur mereka menjadi lebih lagi karena Tuhan menganugerahkan seorang anak perempuan dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan mereka, kami mau mendengar firman Tuhan yang menjadi landasan dalam rasa syukur ini. Karena kami percaya bahwa
firman Tuhan akan melengkapi apa yang menjadi rasa syukur keluarga dan menjadi pegangan dalam hari-hari hidup yang dijalani, terlebih khususnya dalam tanggung jawab orang tua. Ya Tuhan, mari datang dan berfirman. Kami bersedia mendengar, merenungkan, bahkan dalam pertolongan Roh Kudus melakukan sabda Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, ada dua bagian dari firman Tuhan yang saya pilih untuk syukur malam ini. Bagian yang pertama dari Yeremia pasal 1 ayat 4 dan ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya langsung saja pada perenungannya kekasih-kekasih Tuhan, dan sebentar saya lanjutkan bagian bacaan yang kedua. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini jelas dan saya yakin kita imani bersama bahwa Tuhan kita adalah pemilik hidup kita. Tuhan yang di dalam kehendaknya, dalam rancangannya telah menghadirkan setiap orang di dunia. Tapi ada hal penting di saat merenungkan tentang kehidupan manusia. Karena di saat Tuhan menghadirkan setiap orang di dunia, Tuhan punya tujuan. Terlebih khususnya bagi orang Kristen, maka penghayatan akan kenapa saya ada di dunia itu menjadi hal yang penting. Penting karena di saat menyadari bahwa Tuhan sebagai pencipta dan yang memiliki tujuan dalam hidup ini, maka bagaimana kita menjalani hidup ini terus dikaitkan dengan apa maksud rancangan Tuhan bagi kita. Apa sebenarnya tujuan Tuhan dalam hidup kita? Dengannya maka kita terus belajar, baik sebagai orang dewasa berjalan di dalam rancangan Tuhan, maupun bagi anak-anak, maka tanggung jawab orang tua untuk mengarahkan mereka kepada tujuan Tuhan. Di sini kekasih-kekasih Tuhan, Nabi Yeremia, dia menjadi seorang nabi. Itu sebenarnya Tuhan mengatakan sebelum ia ada dalam kandungan, Tuhan sudah merancangkan memang bahwa nanti dia ini akan lahir di mana, bahwa dia ini nanti akan jadi apa dan melakukan apa, itu sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Bahkan dikatakan, aku telah menguduskan engkau sebelum engkau keluar dari dalam kandungan. Jadi Tuhan sudah mengkhususkan Yeremia untuk menjadi alat di tangannya bagi apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hal ini, khususnya bagi bangsa Israel. Kita percaya anak kekasih anak ketiga dari Bapak Usrik, Mama Usrik, ia telah dikuduskan Tuhan. Kita secara budaya, ya istilah tadi yang Ibu Guru Injil sampaikan itu, kalau saya luruskan dalam bahasa yang lebih sederhana, itu sebenarnya potong rambut itu menguduskan dalam konteks budaya.
Karena waktu lahir itu, dalam pemikiran orang dalam budaya, itu dia membawa yang kotor dari dalam. Karena itu saat digunting rambutnya, itu tanda membersihkan diri. Begitu Antina, mungkin ya, membersihkan diri. Jadi potong rambut. Dan dalam momen ini, juga momen untuk memberi nama. Saya baca bagian yang kedua. Saya pilih dari Kejadian pasal 35 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Kita tahu bersama bahwa Allah mengikat perjanjian dengan nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau berbicara tentang Yakub, ini nama yang memberi kesan tersendiri. Kalau secara sedikit negatif, maka orang mengkaitkan Yakub itu penipu. Karena dia berulang kali melakukan penipuan. Tetapi kemudian ia mendapat pemulihan dari Tuhan. Namanya diganti menjadi Israel. Petarung Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang kuat. Nama itu disematkan Israel ini kepada Yakub. Dan pemberian nama ini mengubah seluruh kehidupan Yakub. Kenapa? Karena nama itu diberikan saat Yakub akan menghadap saudaranya Esau. Karena Yakub melarikan diri dari keluarga, dari orang tua saudaranya, karena Esau mau membunuh dia. Karena tipu, hak sulung. Dan dalam perjalanan sekarang ia kembali dan ia sudah dengar bahwa di depannya ini beberapa kilo itu Esau juga sudah datang. Orang hanya satu jalan yang dorong lewat, pasti ketemu. Dalam keadaan kalut, galau, takut, khawatir, bimbang, Tuhan datang, kuatkan dia. Dengan menggantikan nama, maka dia melupakan segala masa lalu yang membawa dia kepada sikap hidup yang pesimis. Menjadi orang yang optimis, yang harus maju. Karena Allah yang memberinya nama, Allah yang memiliki kuasa di atas segala kuasa, yang akan membuat dia menjadi pemenang. Bellatrix, ini nama awal dari anak kekasih. Bellatrix itu bahasa Latin, artinya wanita pejuang atau petarung. Jadi yang kuat. Saya sempat sedikit waktu Bapak Embril datang, Bapak Embril bilang, "Wih, Bapak Pendeta, kuat betul ini dia punya jiwa ini anak." Begitu ini Antina. Jadi kalau kita kakak mungkin kita bilang, "Wadi, wah kuat betul dia punya jiwa." Ini 1 jam perjuangan Mam Usrik ini. Sudah mau lahir, dia lari kembali lagi di dalam lahir. Berapa kali? 4 kali ya. Mama Embril ya. Wah, perjuangan itu juga. Tapi dia ini kuat. Luar biasa. Karena benarlah kalau disematkan nama kepadanya wanita atau perempuan pejuang, petarung. Ini nama Latin yang diambil atau nama bintang, salah satu bintang. Dan nama ini tidak bisa dipakai untuk semua
anak wanita. Hanya yang tertentu, yang setelah dicermati, dia memang bisa dipakai nama ini. Tidak bisa sembarang untuk nama Bellatrix ini diberikan kepada seorang wanita. Nah, yang kedua, Quenti. Nah, Quenti ini yang saya cari di Google, memang ada sedikit kalau benar. Di bahasa Latin dia katakan queen, tidak pakai e tapi pakai i, itu kalau bahasa Latinnya. Itu artinya kelima. Saya pikir-pikir jangan sampai juga bisa, karena Bapak Osrik, Mama Osrik, habis itu ini WA, kelima ini dalam keluarga. Tapi bisa juga hanya kurang E1. Karena kalau ki di depan ditambah E-E-N, queen itu ratu. Jadi harapannya dia akan menjadi seorang ratu, seorang yang memiliki wibawa, seorang yang memiliki pengaruh gitu ya, dalam keluarga, yang memimpin. Kan ratu itu pemimpin. Tapi ya saya juga tidak tanya Bapak Osik tadi, tapi saya lihat bisa itu, karena kalau tadi Bellatrix itu bahasa Latin, dan kalau Queen itu atau Quinty itu bahasa Latin juga, tapi itu kelima. Tapi kekasih-kekasih Tuhan, intinya bahwa nama itu identitas. Saat Tuhan memberikan nama Israel kepada Yakub, Tuhan mau identitasnya, ia ingat siapa dia yang Tuhan telah pulihkan. Dan saya percaya bahwa nama yang diberikan untuk anak kekasih ini, itu memberi identitas kepadanya. Dan nama ini indah, apalagi ditambah dengan Walagoli Sinda. Ini betul Mama? Bellatrix Quinty Walagoli Sinda. Ya, ini tamunya Mama Emily. Saya dulu ini Elman, Mama Emily mengamuk. Berapa kan sampai sekarang masih omong terus. Kenapa itu punya anak perempuan tidak kasih tamu sama saya juga? Saya bilang ini Mama Tinus dengan Oma Dewi Ngapu kan hanya satu ini anak perempuan. Sudah Mama Emil juga turut, karena yang lalu waktu Mama Al ini mengidam kasih mangga apa ya, tetap sudah sifatnya ada di dalam juga. Ya, kekasih Tuhan, kita bersama-sama berdoa supaya apa yang menjadi harapan dari keluarga, mereka sematkan identitas untuk anak kekasih ini, ia menjadi anak yang bertumbuh kuat, anak yang bertumbuh berwibawa. Dan kita percaya bahwa hikmat kemampuan dari Tuhan mendampingi orang tua di dalam membesarkan anak kekasih ini. Dan untuk Opa, Oma, Bapak Emil, Mama Emil, selamat bersukacita untuk kehadiran cucu kekasih ini. Luar biasa, Tuhan memberkati Opa Oma, memberkati Bapak Osri, Mama Osri, beserta Osri dan juga WA, memberkati Emil yang tentu turut bersukacita bersama, dan kita semua saudara bersaudara. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Saya ajak kita kembali puji Tuhan dari Kidung Jemaat 457. Kidung Jemaat 457 ayat 1. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Dan kata-kata selanjutnya, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkat
berkatilah. Kita berdoa. Kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, sumber segala berkat. Kami mengucap syukur untuk kesempatan indah ini. Kami saudara bersaudara yang ada saat ini menikmati sukacita bersama dengan keluarga kami di sini untuk anugerah seorang anak perempuan di tengah keluarga, Bellatrix Quinty Walagoli Sinda. Tuhan berkati keluarga ini, Tuhan berkati anak kekasih ini, Tuhan berkati juga Mama Osrik sampai pada pemulihan total. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami semua yang hadir di sini terus menatang keluarga Bapak Emril di dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena Tuhan melihat di dalam perjalanan masa tua mereka, Tuhan hadirkan senantiasa sukacita demi sukacita dalam hidup mereka. Tuhan terus memberi kemampuan kepada mereka di dalam menjalani kehidupan mereka sebagai orang tua, bagi anak-anak, anak mantu dan cucu. Tuhan berkati Emril, Tuhan berkati di dalam pekerjaannya, Tuhan memberkati masa depannya, dan terlebih khususnya Bapak Osrik keluarga yang sungguh merasa sukacita atas kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam rumah tangga mereka. Tuhan terus memberkati, termasuk usaha bengkel yang dilakukan hamba-Mu. Biarlah apa yang mereka upayakan, mereka usahakan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka untuk anak-anak yang Tuhan titipkan dalam hidup mereka, memberi hasil karena Tuhan yang memberkati. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, sebagai rasa syukur mereka, ada persembahan yang diberikan. Mari Tuhan memberkati, menjadi berkat bagi rasa syukur dan harapan keluarga, menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan. Dan keluarga juga menyediakan santap malam bersama. Kami percaya dalam berkat Tuhan. Saat kami menikmatinya, kami peroleh kekuatan yang baru dan melengkapi sukacita bersama kami. Mari berkati kami semua ya Tuhan, kehidupan kami sampai kami berpisah dari tempat ini, khususnya hari ini, kami percayakan di dalam tuntunan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.